Assalamualaikum Bu Dia. Dari kemarin kok saya perhatikan Bu Dia agak murung saja. Ada apa Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu Meris. Akhir-akhir ini saya agak kepikiran sama anak-anak loh, Bu. Kepikiran bagaimana Bu maksudnya? Iya, Bu. Gini loh, di sekolah saya kan ada program sekolah sehat. Nah, itu kan ada 5 program saja yang harus dijalankan di sekolah, Bu. Salah satunya itu ada yang namanya sehat bergizi. Dalam sehat bergizi itu salah satunya itu ada kandung sehat yang harus menyediakan makanan sehat buat anak-anak itu loh, Bu. Nah, di sekolah saya itu kan belum ada itu apa warung-warung kecil gitu loh, yang menyediakan jajanan yang tidak sehat seperti ciki ataupun minuman saset gitu loh, Bu. Nah, saya mau melarang anak-anak beli jajan di situ, lawang sekolah saya saja belum ada kantinnya. Gimana ya, Bu? Kadang saya merasa prihatin gitu loh sama anak-anak. Kalau saya biarkan makanan jajanannya jadi anak-anak itu tidak sehat. Tapi kalau saya larang anak-anak itu kalau jam istirahat itu mereka mau jajan apa gitu loh, Bu. Maksud saya itu. Iya Bu Dia. Apa selama ini Bu Dia sudah memberikan sosialisasi ke anak-anak? Ya sebenarnya sudah, Bu. Saya sudah memberikan sosialisasi ke anak-anak. Saya sudah menyuruh anak-anak itu membawa bekal makanan dari rumah juga. Saya juga sudah menyuruh anak-anak itu membawa bekal air putih. Tapi kadang-kadang itu ada anak yang tidak membawa bekal minum dari rumah. Akhirnya mereka beli jajannya di luar gitu loh, Bu. Beli minuman kemasan gitu loh, Bu, yang apa ya, seperti ale-ale apa itu. Itu kan tidak boleh ya, Bu ya. Takutnya nanti kalau ada apa pengawas atau mungkin sidak gitu kan kita juga yang kena, Bu. Mungkin meskipun tidak ada pengawas gitu kan jajan tidak bagus buat anak-anak itu kan, Bu. Iya Bu Dia, betul sekali. Lalu apa yang akan Ibu lakukan kalau Ibu sudah memberikan instruksi, membawa bekal, kemudian anak-anak bawa bekal apa enggak itu Bu? Iya. Kalau anak-anak kadang tak instruksikan itu kadang kan tidak bawa bekal gitu, Bu ya. Kadang saya itu hanya diam saja. Maksudnya itu tidak ada tindakan tegas dari saya gitu loh. Mungkin apa saya harus kasih tindakan yang tegas itu ya, Bu, ke anak-anak itu ya. Kira-kira ya Bu, itu seperti apa ya Bu tindakan tegasnya? Ya misalkan saja itu kayak menyuruh pulang anak untuk mengambil bekal makanannya di rumah gitu loh, Bu. Mungkin seperti itu apa gimana? Waduh. Lalu menurut Ibu tindakan semacam itu apa dapat bertahan lama Bu? Kemudian efek jera anak itu bagaimana Bu terhadap efek jeranya? Iya ya, Bu ya. Bisa jadi malah anak-anak itu tidak bawa bekal lagi, Bu ya. Malah lebih suka pulang gitu ya. Jadi tidak ada efek yang membekas ke anak-anak. Apa mungkin gini saja, Bu ya. Apa saya harus menanamkan keyakinan sekolah ke anak-anak itu ya? Nah, sepertinya kalau yang itu ide bagus itu Bu, membuat keyakinan sekolah. Iya ya, Bu ya. Saya harus menanamkan keyakinan sekolah ke anak bahwa hidup sehat itu jauh lebih penting supaya anak-anak sadar mau itu namanya membawa bekal makanan sehat dari rumah gitu, Bu ya. Selain itu juga saya akan membuat kantin sehat di sekolah, Bu, supaya anak-anak itu
nggak jajan lagi di luar, jadi bisa beli jajanan sehat di sekolah gitu loh Bu. Wah, iya Bu, itu ide bagus itu Bu. Rencana yang akan Ibu lakukan apa Bu untuk membuat kantin sehat? Kemudian bagaimana dengan memberdayakan Bapak Ibu guru Bu? Kalau memberdayakan Bapak Ibu guru, saya nggak yakin loh Bu, karena jumlah guru-guru saya juga terbatas. Dari satu sekolah itu hanya ada 6 guru, terus kemudian 1 kepala sekolah, jadi totalnya itu kan ada 7. Jika mereka mengurus kantin, takut saya pembelajaran anak-anak itu malah terganggu. Lah, iya. Lalu sebaiknya bagaimana ya Bu ya? Gimana Bu ya, kalau saya bekerja sama dengan wali murid atau kan itu gimana Bu? Wah, bisa juga Bu, itu idenya. Bisa dilaksanakan Bu. Lalu apa di sekolah Ibu ada lahan atau ruangan kosong yang bisa digunakan untuk menjadi kantin? Ada Bu, ada satu ruangan sebenarnya yang tidak terpakai, yang bisa saya gunakan sebagai kantin sebenarnya. Tapi apakah nanti mereka mau ya Bu mengisi kantin gitu di sekolah saya? Karena kan sekolah saya itu sekolah kecil, terus muridnya juga sedikit. Takutnya nanti kalau jualan mereka tidak laku bagaimana ya Bu ya? Apa sudah Ibu sampaikan ke paguyuban atau wali murid tentang program-program yang akan Bu Diah jalankan atau Bu Diah akan lakukan? Belum Bu, saya masih menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan sosialisasi itu kepada wali murid. Wah, padahal ya Bu, program Ibu itu menurut saya bagus sekali loh Bu. Kenapa tidak dicoba disampaikan saja kepada wali muridnya? Iya ya Bu ya. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini saya akan sampaikan kepada paguyuban dalam rapat wali murid nanti ya Bu ya. Saya akan menyampaikan program yang sudah saya rancang ya. Bagus Bu, itu lebih cepat, lebih bagus. Lalu, apa rencana Ibu ke depannya? Mungkin kedepannya saya akan menawarkan kepada wali murid atau paguyuban siapa mungkin yang mau dan bersedia lah mengisi kantin sehat yang tentu menu jajanannya kan juga harus sehat ya Bu ya, dan menunya juga harus bervariatif supaya anak-anak juga tidak bosan. Terus mungkin kalau jika banyak yang mau mengisi mungkin saya akan membaginya Bu di dalam kelompok-kelompok kecil itu ya. Terus membagi jadwal harian siapa yang akan mengisinya. Itu Bu ya. Iya, wah bagus-bagus itu Bu. Bagus rencananya. Nah, sekarang komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya Bu, saya mungkin akan menggerakkan ibu-ibu paguyuban gitu yang dapat menyediakan makanan atau minuman sehat di kantin agar anak-anak itu tidak lagi makan jajan-jajan seperti ciki-ciki atau minuman saset gitu. Kita juga akan lebih aktif lagi untuk mensosialisasikan gerakan sehat ini kepada murid-murid dan juga wali murid gitu. Terus kemudian mungkin kalau apa ya supaya mereka itu juga lebih sadar dan mau mendukung program gerakan sekolah sehat di sekolah ini gitu. Bagaimana Ibu ya? Iya, nah itu ternyata Bu Dia sudah memiliki solusi sendiri atas permasalahan yang jenengan hadapi seperti itu. Iya Bu ya. Terima kasih loh Bu Wenis sudah mau mendengarkan pesan saya. Saya semakin plong dan mendapat banyak ide yang dapat saya terapkan di sekolah saya untuk mensukseskan gerakan sekolah sehat ini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Wenis ya atas masukan-masukan yang diberikan kepada saya.
Sama-sama Bu Dia. Itu juga karena Bu Dia sebenarnya juga sudah mempunyai ide yang bagus, hanya saja perlu untuk dilaksanakan. Kemudian, semangat Bu Dia, semoga kedepannya sekolah Bu Dia semakin maju ya, semakin berprestasi di bidang apapun. Ya, terima kasih Bu Wenis ya. Mohon maaf, saya mau izin pamit dulu Bu Wenis, karena ini tadi mau ada rapat di Korwil jam 10 nanti. Sekali lagi, terima kasih ya Bu Wenis ya, atas bantuan yang diberikan kepada saya. Aduh, terima kasih loh Bu Wenis. Iya, Bu Dia, sama-sama. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Dia. Saling berbagi itu ternyata menyenangkan. Monggo, hati-hati di jalan ya, Bu. Ya, permisi Bu Wenis. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dia. Assalamualaikum Bu Dia. Bagaimana Bu kabarnya? Waalaikumsalam. Aduh, Bu Wenis, kok tumben sekali. Ini kenapa ini ya? Kok akhir-akhir ini saya lihat Bu Wenis kok sepertinya gimana gitu ya Bu ya? Mau gitu ya Bu ya? Kenapa ya Bu ya? Iya, ada yang Bu. bisa saya bantu Bu? Iya. Maaf Bu, saya ini boleh berbicara napa mboten nggih jika Ibu tidak sibuk nih. Saya ingin ngobrol. Oh, boleh. Mari ayo sini. Kebetulan ini saya juga ada waktu kosong nih Bu. Terus ngomong-ngomong, apa ya Ibu ingin bicarakan sama saya? Maaf nih Bu, saya ingin membicarakan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan di kelas saya itu Bu. Mungkin setelah saya bercerita dengan Bu Dia, saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan. Oh, baik. Masalah apa ya Bu Wenis ya? Iya, masalahnya itu ada di kelas saya, Bu. Saya itu ingin sharing sama Bu Dia. Serta saya ingin mendapatkan gambaran-gambaran tindakan apa ya yang akan saya lakukan nantinya. Oh, baik. Silakan Bu Wenis sampaikan, tidak apa-apa. Ibu punya masalah apa, silakan disampaikan. Saya siap mendengarkannya Bu Wenis, dan semoga saja nanti ada solusinya ya Bu ya. Iya Bu, begini Bu Dia. Di kelas saya itu ada satu anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, anak tersebut itu dari lahir sudah mempunyai riwayat penyakit ayan. Nah, penyakit ayan itu sewaktu-waktu bisa kambuh. Nah, permasalahannya lagi, anak tersebut itu belum bisa membaca sama sekali. Kalau menulis sudah bisa, tapi kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Bahkan kalau diberi tugas, anak itu hanya mau menulis 5 saja. Bagaimana nggih Bu? Bu Dia tahu mboten anaknya yang saya maksud itu? Siapa Ibu Wenis ya? Mungkin bisa lebih ceritakan itu anaknya yang mana ya Bu ya? Oh iya, anaknya itu anak laki-laki yang sering duduk di depan kantor ibu kepala sekolah. Nah, anaknya itu bernama Syifaul Bu. Anak itu sering lari ke kantor kalau mau buang air kecil itu pasti mencari gurunya. Entah guru kelas, entah guru lainnya, dia pasti lari ke kantor untuk meminta tolong, membantunya untuk buang air kecil. Lalu kira-kira kondisi seperti apa, kondisi ideal seperti apa yang Ibu Wenis harapkan dari si Faul itu Bu? Sebenarnya saya juga berharap Bu, si Faul itu bisa mengikuti pelajaran di kelas saya, meskipun hanya sekedar menulis saja Bu, untuk
mau berusaha menulis dan mau berusaha membaca agar tidak tertinggal dari teman-temannya yang lainnya. Karena pada saat sehat, anak itu seperti anak normal pada umumnya, seperti anak-anak yang lainnya. Seperti itu, Bu Dia. Lalu sejauh ini apa yang sudah Bu Weni lakukan terhadap si Paul itu, Bu? Untuk sementara ini ya, saya sudah mengajari, Bu. Kalau pulang sekolah itu, saya ajari baca lagi di kelas. Kemudian saya juga sudah menyuruhnya itu untuk berlatih menulis terus, Bu. Tapi ya itu tadi, karena dia mempunyai kebutuhan khusus, karena masih semaunya sendiri. Kadang itu mau menulis, kadang juga tidak mau. Kadang-kadang hanya menulis sampai 5 soal saja, Bu. Itu pun dengan dia bilang pasti, saya sudah capek, Bu Guru, saya sudah capek, saya tidak mau menulis lagi. Nah, kemudian anak itu juga sudah saya beri tugas membaca di rumah, Bu. Tapi sampai saat ini pun belum ada peningkatan yang berarti. Saya juga sering memberitahu anak tersebut, si Faul, kamu sudah besar, tolong belajar buang air kecil sendiri, agar tidak diejek sama teman-temannya. Si Faul sudah besar, kok tidak mau buang air kecil sendiri. Tapi anak itu ya belum mau, Bu, tetap saja masih seperti itu. Masih saja belum mau untuk buang air kecil sendiri. Masih saja selalu kalau istirahat ke kantor lari, Bu mau buang air kecil. Masih saja seperti itu, Bu. Bu Weni, kalau misalkan tindakan-tindakan yang Bu Weni lakukan itu tidak ada hasilnya, apakah Bu Weni mencoba berbicara dengan orang tuanya si Paul itu ya? Sudah apa belum? Belum ya, Bu Dia ya. Tapi sebenarnya saya sudah berencana, Bu, ingin bertemu dengan orang tua dari si Faul itu. Tapi belum sampai bertemu pada saat ini, belum sampai. Atau mungkin Bu Weni punya rencana lain itu untuk mengatasi keterlambatan belajar atau mungkin kurang mandirinya siswa tersebut itu yang Bu Weni maksud itu. Mungkin punya rencana lain itu. Apa ya, Bu Dia ya? Saya kemarin sudah terfikir, Bu, untuk memanggil orang tua Syifaul saja. Apa begitu? Saya ajak ngobrol di sekolah. Saya berbincang-bincang tentang permasalahan dari putranya tersebut. Saya juga ingin memberikan arahan kepada orang tuanya. Apa tidak sebaiknya anak tersebut diikutkan les, membaca atau menulis begitu di luar jam sekolah. Karena mungkin kalau di sekolah anak itu kurang konsentrasi dan kurang maksimal kalau diajari membaca dan menulis. Dan apa orang tuanya itu saya kasih tahu juga nggih, Bu, untuk segera mengajari anaknya agar lebih mandiri nggih dalam hal kecil untuk ke kamar mandi saja nggih. Seperti itu. Apa mungkin seperti itu nggih, Bu Dia? Saya bilang ke orang tuanya nggih. Wah, itu ide bagus, Bu Weni. Kira-kira kapan Bu Weni akan melakukan tindak lanjut dari masalah tersebut, Bu? Mungkin saya akan menghubungi orang tuanya dulu nggih, Bu, agar segera ada perubahan terhadap Syifaul. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol dulu dengan orang tuanya nggih mungkin. Baik. Lalu tindakan apa yang akan diambil untuk mendukung berita tersebut, Bu Weni? Sepertinya tindakan saya itu saya akan membuatkan buku, Bu, atau catatan penghubung begitu, khusus untuk Syifaul, agar saya dapat memantau perkembangannya dari buku tersebut. Jadi nanti buku tersebut bisa saya tulisi untuk saya berikan ke orang tua, dan sebaliknya orang tua bisa menulis buku tersebut untuk mencatat perkembangan yang kemajuan-kemajuan yang si Faul dapatkan itu dari les seperti itu apa begitu nanti, mungkin seperti itu nggih,
Bu Diah nggih? Bagus ya, berarti Bu itu bisa dicoba. Lalu kemudian komitmen Bu Wenis seperti apa yang mau Bu Wenis lakukan agar rencana itu dapat berjalan dengan baik? Sepertinya nanti saya harus konsisten, Bu Diah. Saya harus konsisten untuk sering berkomunikasi dengan orang tua dari Syifaul. Jadi saya harus sering-sering misalkan telepon atau WA, misalkan saya longgar, ibunya saya datangkan ke sekolah untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang perkembangan dan hasil belajar. Kemudian tingkat kemandiriannya itu seperti apa selain dari catatan buku penghubung yang saya berikan nanti kepada orang tua. Mungkin seperti itu Bu Dia. Jadi saya juga tahu perkembangan signifikan dari Syifaul itu seperti apa. Orang tua pun juga tahu perkembangan Syifaul di sekolah seperti apa. Kemandiriannya Syifaul itu seperti apa. Mungkin seperti itu Bu Dia. Nanti yang akan saya lakukan. Tapi Bu Wenis bagus, segera saja dilaksanakan ya agar Syifaul lebih baik lagi perkembangannya. Iya Bu, baik, akan segera saya tindak lanjuti untuk kedepannya. Bagaimana Bu Wenis setelah berbincang hari ini? Alhamdulillah Bu Dia, saya merasa sangat lega Bu. Akhirnya saya menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu Dia. Tadinya saya sudah bingung ini bagaimana dengan satu anak tersebut saja begitu. Kok ya seperti itu saja, perkembangannya tidak ada begitu. Kalau seperti ini saya sudah plong Bu Dia. Syukurlah kalau begitu Bu Wenis. Mungkin apa ada hal lain yang lainnya Bu Wenis yang Bu Wenis mau bicarakan dengan saya? Sepertinya cukup Bu Dia. Lain waktu mungkin kita bisa sharing dan ngobrol-ngobrol lagi nggih. Terima kasih loh Bu Dia sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu Wenis. Saya juga senang bisa mendengar cerita dari Bu Wenis ini. Semoga kita bisa saling berbagi ya. Iya Bu, amin. Ya sudah ya Bu Dia, kalau begitu saya mohon pamit dulu ya Bu. Sepertinya ini ada kegiatan yang lainnya ini saya di jadwal. Terima kasih ya Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Wenis silakan.